Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Intelto Muda. Kali ini bareng gue Irin bakal nemenin teman-teman semua nih di malam minggu. Nah, di malam minggu kali ini pastinya sangat-sangat spesial ya. Kalau misalkan teman-teman misalnya nggak tahu mau ngapain malam minggu gitu kan, gabut banget gitu. Nah, kita bisa dengerin UKKPK Voice ya. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng gua, lo, apapun kita ceritain di sini. Oke, kali ini kita berada di segmen KBBI. Kita bincang-bincang indah. Nah, di mana kita akan menggali sebanyak-banyaknya ilmu seputar sastra Indonesia ya. Nah, di sini teman-teman, yuk langsung aja kita sapa gestar kita pada malam hari ini. Halo Bang. Halo, oke. Boleh Bang, namanya siapa? Nama lengkap. Halo, kenalin, aku Dede Wiradi. Kalau di kampus tuh dikenal sebagai Dede, namun kalau di luar kampus tuh orang-orang manggilnya Wira. Oke, berarti lebih enaknya dipanggil apa nih Bang? Dede atau Wira? Tergantung nyamannya sih, cuman kalau di luar tuh orang banyak yang manggil Wira. Oke, berarti Wira aja. Oke, Bang Wira ya. Bang Wira ini dari jurusan apa nih Bang? Aku dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, program studinya Sastra Indonesia. Oh, program studinya Sastra Indonesia. Berarti anak FBS nih ya Bang? FBS dong. Oke. Gimana kabarnya Bang? Kalau kabar sekarang ya gitulah, kadang baik. Alhamdulillah. Iya. Problem kehidupan ya. Oke, alhamdulillah ya. Terus akhir-akhir ini kira-kira kesibukannya apa aja gitu Bang? Kalau kesibukan yang akademik, mungkin kemarin ada persiapan tentang ujian akhir semester dan alhamdulillah udah selesai semuanya. Alhamdulillah. Kalau yang non akademik adalah beberapa hal yang harus dicapai dalam waktu dekat ini. Berarti kira-kira ada yang bisa disampaikan nggak Bang, kegiatannya apa aja gitu? Kalau mungkin mungkin privasi kali ya Bang. Kegiatannya privasi. Oke, siap, privasi. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, kebetulan nih Abang dari Sastra Indonesia gitu. Benar. Sastra itu apa sih Bang gitu? Berbicara tentang sastra ya, kalau secara etimologi sastra itu adalah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti adalah teks yang memiliki instruksi atau sebagai pedoman. Oh, nah teks. Itu kalau secara etimologi. Oke. Nah, kalau secara garis besar, sastra itu merupakan ekspresi atau ungkapan dari seorang manusia yang mana ungkapan-ungkapan tersebut ia sajikan dalam bentuk karya sastra. Nah, seperti itu. Berarti sastra itu dalam bentuk ungkapan gitu ya Bang. Oke. Nih dari sekian banyak jurusan gitu ya Bang, kenapa gitu? Kok memilih sastra gitu, kayak pilihan banget nih, kenapa harus sastra gitu? Kan banyak jurusan lain gitu. Kalau berbicara tentang kenapa memilih sastra dibandingkan jurusan lain, sedikit cerita tentang pengalaman waktu SMP. Dulu aku pernah juara lomba puisi tingkat SMP ya di kabupaten, dan itu langsung dapat apresiasi lah dari guru-guru, terutama dari guru aku di mata pelajaran bahasa Indonesia pada saat itu. Beliau berkata seperti ini, ini Wira besok kalau kuliah mau jurusan apa? Nah, aku kaget dong kan, kenapa langsung nanya ke kuliah gitu, sedangkan kita masih SMP di posisinya. Nah, aku bilang mungkin Wira tertarik di bahasa Indonesia sih Bu. Nah gitu, jadi mungkin lebih mengkerucutnya itu ke sastra Indonesia. Iya, dan soalnya emang udah kelihatan ya gitu. Nah ya, jadi ya mungkin bisa dikatakan kenapa memilih sastra, dan di sana aku menemukan basic aku di sana. Nah seperti itu. Dan di SMA ya lebih aku gali, apa sih sastra itu, apa sih yang dapat aku kembangkan di diri aku untuk di dunia sastra gitu, dan apa sih yang akan aku dapatkan di perkuliahan sastra tersebut gitu. Oke. Ya. Berarti emang karena udah ada bakat dari dulunya, jadi kayak guru-guru tuh pada nanya gitu, mau jurusan apa nanti gitu kalau kuliah gitu ya Bang ya? Iya, seperti itulah. Oke. Berarti ini kalau misalkan sastrawan itu kira-kira cuman hanya membikin buku kah, atau misalkan ada karya-karya lain gitu selain buku gitu Bang? Berbicara tentang sastrawan, sepertinya sangat sulit sih memecahkan
beberapa perdebatan antara sastrawan dengan penulis. Nah, di sini aku sendiri juga tidak bisa menobatkan diri aku sebagai sastrawan. Iya. Karena seorang sastrawan itu ada loh kayak pembedanya dengan seorang penulis. Nah, kalau dalam menciptakan sebuah buku-buku yang emang dicetak hasil pemikiran seseorang itu lebih konkretnya di si penulis. Nah, sedangkan sastrawan itu beda lagi. Sastrawan itu menurut sepengetahuan aku orang yang bergerak dalam dunia sastra, yang memiliki teori-teori sastra, dan memang benar-benar dia itu memang dunianya tentang sastra. Nah, itu untuk sastrawan. Jadi bukan berarti orang yang nulis buku itu dikatakan sastrawan, bukan. Bukan. Nah, jadi kalau untuk tadi pertanyaannya orang yang seperti itu bakal nulis buku aja atau enggak gitu. Nah, kalau untuk sastrawan tentunya bukan tentang menulis buku. Dalam menciptakan karya sastra, sastrawan itu bisa menciptakan sebuah cerpen contohnya. Nah, cerpen, puisi itu tidak hanya dibukukan. Hal-hal yang tersebut bisa dipublikasikan dalam media online. Nah, contohnya di Kompas. Nah, jadi bukan terfokus dalam buku. Karya sastra juga bisa kita jadikan lahan untuk mencari cuan. Nah, yang mana bisa itu kita di upload media online ya, juga. media online. Contohnya Kompas tadi gitu. Oke. Nah, terkait dengan bikin puisi dan segala macam ya gitu ya Bang ya. Jadi sastra ini tuh maksudnya tuh kayak anak-anak yang orang-orang yang berkecimpung di dunia sastra Indonesia dan segala macamnya gitu ya. Mereka tuh apakah orang-orang yang identik dengan puitis gitu Bang? Oh, puitis dengan si sastra gitu ya? Iya. Orang yang jurusan sastra, apakah dia itu bisa dikategorikan orang yang puitis gitu? Kalau menurut aku, tidak semua anak sastra itu identik dengan kata puitis. Karena seorang yang bergelut di dunia sastra itu memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Ada yang menonjolkannya dengan cara kepuitisannya dalam contohnya mengolah kata-kata, menulis puisi, atau bahkan menunjukkan jati diri dia itu memang di dunia sastra itu, contohnya di puisi. Nah, ada juga orang yang lebih terfokus dalam bentuk narasi-narasi, dan mereka itu secara diam-diam kayak menciptakan sebuah karya itu memang fokus ke dalam kepenulisan. Nah, istilahnya itu ada orang yang di balik layar dan ada orang yang di depan layar. Nah, gitu. Jadi bisa terbilang antara puitis dan ada juga yang enggak puitis, cuman ya mereka juga bergelut di bidang itu gitu ya Bang ya. Terus kira-kira dari apa ya, sebagai anak sastra Indonesia ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang menarik gitu Bang, yang dilakukan sebagai anak sastra Indonesia gitu? Kegiatan yang menarik, kalau menurut aku menarik belum tentu menarik di mata orang ya. Tapi kayak menurut Abang Wira pribadi lah gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, yang sedikit bakal aku jelasin, kegiatan yang menarik tuh kemarin ada di semester 4. Kami dari Sastra Indonesia 20 itu ada mengadakan sebuah panggung tentang perdramaan. Nah, yang mana itu adalah sebuah ujian akhir semester sih sebenarnya. Nah, jadi kami itu emang mengambil salah satu naskah drama, dan naskah drama tersebut kami pentaskan. Jadi anak sastra juga bisa bikin drama gitu ya Bang ya? Kami itu lebih ke bukan menciptakan naskah dramanya. Naskah drama ini udah ada ditulis dengan seseorang yang memang ahli di bidangnya, dan tugas kami ini adalah mementaskan. Mementaskan. Nah, jadi teman-teman sastra ini menjadi aktornya. Oke. Berarti juga bisa acting gitu ya Bang, berarti anak sastra nggak cuma nulis-nulis aja nih gitu. Bener. Acting juga bisa gitu. Ya, bisa acting lah. Oke. Nih dari semua kegiatan yang pernah Bang jalanin gitu, kegiatan-kegiatan yang menurut Abang seru gitu ya, kira-kira ada tantangannya nggak sih? Tantangan terberat lah gitu. Kalau tantangan terberat selama kuliah di sastra, yang salah satunya yang aku jelasin tadi. Iya. Karena menjadi seorang aktor drama itu
bukan hal yang mudah ya menurut aku, karena selain memang basic itu memang sangat perlu lah. Kalau memang dalam diri kita itu memang tidak ada memiliki potensi untuk menjadi seorang aktor, itu menurut aku memang susah. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memang ahli menulis, namun ketika ia dituntut menjadi seorang aktor, dia tidak sanggup. Begitu. Jadi memang tantangan terberatnya itu adalah ketika latihan drama kemarin, yang mana latihan itu sekitar 3 bulan. Iya. Dan Tuh kalau jadi apa kayak gitu emang harus mimik wajah apa segala macam. Memang semuanya itu memang diperhatikan, memang sekerucut itu untuk menjadi seorang aktor. Oke. Dan proses menjadi aktor itu yang ya namanya juga ujian kan, belum bisa dikatakan aktor yang beneran lah. Iya. Masih aktor. Ya, gitu. Iya, tapi kemarin tuh pernah lihat juga sih Kak, gitu Bang. Apa namanya? Irin pernah lihat juga gitu ya, yang apa pentas-pentas seni yang dilakukan oleh anak sastra Indonesia lumayan keren juga sih gitu. Aktingnya lumayan bagus. Yang pernah yang drama kemarin tuh. Iya. Ya karena juga itu tidak terlepas dari gemblengan para senior-senior yang memang ahli di bidangnya. Iya, jadi berarti bantuan dari senior-senior yang udah pernah menjalankan sebelumnya gitu ya Bang. Jadi mereka sedikit banyaknya memberikan kami pembelajaran yang telah mereka dapatkan pada mata kuliah sebelumnya. Begitu. Oke, begitu. Nah, dari kita kan bincang seputar sastra gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kayak mengidolakan seseorang dari sastra sendiri gitu Bang? Kalau dari puisi ya, aku mengidolakan Chairil Anwar. Oh, Chairil Anwar. Yeah. Chairil Anwar. Waduh, itu keren sih. Kenapa tuh Bang? Karena menurut aku beliau adalah sosok orang yang luar biasa. Sedikit cerita, beliau adalah pelopor angkatan 45, yang mana emang puisi-puisi zaman itu emang untuk upaya perlawanan kepada rejim-rejim pada saat itu. Jadi upaya mereka itu untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang ada pada saat itu. Nah, jadi sosok Chairil Anwar ini adalah orang yang revolusioner. Nah, dia menciptakan sebuah karya yang memang benar-benar itu belum ada sebelumnya dan memang berani lah Bang ya. Nah, dia memang seberani itu dan memang sekeren itu dalam meluapkan emosional dia, bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan dalam bentuk puisi tadi gitu. Kritik-kritik dia itu dalam puisi gitu. Berarti dan salah satu karyanya kira-kira ada nggak sih Bang gitu yang kayak gue suka banget nih sama karya yang ini gitu dari Chairil Anwar? Kalau dari Chairil Anwar itu adalah yang ini aku suka, yang Binatang Jalang. Oh, Binatang Jalang. Ya, aku adalah binatang jalang yang gitu. Iya, kayak pernah dengar juga sih Bang soal itu. Itu tentang, kalau nggak salah judul puisinya adalah Aku, lupa deh. Iya, pokoknya itu judulnya Binatang Jalang ya dari Chairil Anwar gitu ya. Udah lama nggak baca kan. Iya. Tapi lumayan lah, pokoknya apa ya? Karya-karya beliau emang benar-benar sangat menginspirasi sastra Indonesia, apalagi anak-anak sastra seperti Abang gitu kan. Nah, kira-kira dari Abang sendiri nih sekarang udah semester berapa Bang? Kalau sekarang lagi semester 6. Lagi semester 6. Semester berikutnya ada semester 7. Berarti sebelum-sebelumnya tuh ada kayak bikin karya gitu nggak sih Bang? Aduh, kalau bicara tentang membikin karya ya, sebenarnya jujur belum layak sih menciptakan sebuah karya sastra kalau dari aku pribadi. Tapi ya terlepas dari hal tidak layak, apa salahnya kalau kita mencoba? Iya. Kan merintis gitu ya kan. Jadi aku tuh udah gimana ya? Udah menciptakan 3 buku ya. Oh, 3 buku. Ya. Kalau boleh tahu apa tuh Bang? Yang pertama itu ada buku Asmara Lokalara. Ini tentang puisi. Nah, itu tentang cinta-cinta. Waduh. Nah, kedua itu ada kumpulan cerpen. Oh, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen itu kemarin yang mengusung itu aku pribadi sama kawan-kawan, dan aku menggerakkan kawan-kawan untuk
menciptakan sebuah karya sastra berbentuk cerpen dan itu digabungkan dalam satu buku. Oh, keren. Nah, yang ketiga, kemarin aku baru nerbitin yang solo puisi. Puisi. Judulnya Meraki Aksara Buana. Waduh, Iya. keren. Tuh, itu dijual nggak Bang? Untuk khalayak ramai gitu Bang? Dijual. Dan masih ada stoknya kah? Kalau kemarin tuh sistem reorder. Oh. Dan alhamdulillah lumayan banyak lah. Alhamdulillah. Oke, keren. Ya, maksudnya tuh kayak dari muda sekarang gitu ya Bang, yang merintis gitu. Ya, soalnya tuh kayak Benar. keren banget. Udah 3 buku loh yang dibikin gitu kan sebagai seorang masih mahasiswa gitu ya. Ya, keren. Nah, apa namanya? Kira-kira dari jurusan sastra Indonesia ini nanti akan merujuk kemana gitu Bang? Kalau misalnya udah tamat, udah wisuda gitu Bang, alhamdulillah gitu ya. Akan merujuk kemana gitu kira-kira Bang? Kalau aku sih setelah lulus sastra Indonesia UNP, aku pengennya itu ke Jogja sih. Jogja. Nah, karena Jogja itu adalah kota yang akan kaya akan kota sastra seni dan budaya. Iya, keren. Nah, jadi di sana aku pengennya itu mengembangkan bakat aku yang aku pelajari selama ini dan aku akan berpartisipasi penuh dalam dunia sastra. Iya, amin. Semoga ya Bang ya. Semoga. Soalnya di Jogja tuh emang benar-benar keren gitu ya. Kota seni lah orang bilang gitu. Karena keren. iya, orang-orangnya di sana juga keren gitu. Jadi ya patut dijadikan sebagai tempat untuk mengadu seni lah berkelana gitu ya. lah ya. Iya, berkelana di sana gitu ya. Nah, untuk tips-tips gitu, kita mau tips nih dari Bang Wira nih, tips atau saran, tips dan saran nih buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan sastra Indonesia gitu, kira-kira apa tipsnya? Kalau untuk tips kepada teman-teman yang ingin kuliah di jurusan sastra Indonesia itu, pertama tanya kepada diri kan kawan masing-masing. Apa sih yang akan kalian dapatkan nantinya di sastra dan itu sesuai nggak sama tujuan kalian? Kalau memang tujuan kalian ingin kuliah di sastra, ingin menjadi seorang penulis, nanti kalau kalian gak jadi penulis di sastra kalian akan nyesal gitu. Karena kalau berbicara tentang jurusan sastra Indonesia itu outputnya bukan menjadi seorang penulis loh. Kalian bisa jadi kritikus sastra atau di dunia editor kan. Itu juga editor juga Bang? Editor, cuman dia lebih terfokus ke editor bahasa. Bahkan bisa menjadi wartawan. Ya, kalau garis besarnya jurnalistik. Iya, jurnalistik. Ada. Jadi kalau untuk tips, silakan dari teman-teman itu cari apa sih potensi dalam diri kan kawan. Dan potensi itu kaitkan dengan sastra. Kalau berkaitan rasanya, silakan. Dan bacalah tentang teori-teori sastra yang dasar, bagaimana kira-kira bakal bisa sanggup nggak gitu, dan bakal bisa menerima nggak ilmu-ilmu yang bakal didapatkan nanti di jurusan sastra. Dan kalau memang sekiranya memang pantas dan merasa diri kita layak kuliah di sastra, silakan. Cuman bukan dikatakanlah tidak sedikit orang yang menyesal masuk sastra karena tidak sesuai ekspektasi mereka gitu. Berarti ekspektasi mereka nanti mau jadi seorang penulis apa segala macam, ternyata kenyataannya nggak kayak gitu juga gitu ya. Banyak yang digeluti soalnya. Jadi sastra ini nggak cuman sekedar nulis aja gitu ya. Jadi banyak hal lain di dalam sastra itu yang bisa kita kulik-kulik lagi gitu ya Bang. Oke, ini karena kita udah banyak banget gitu ya pertanyaan-pertanyaan bikin apa gitu, sakit kepala gitu. Pertanyaan mulu, nanya-nanya, kayak kayak apa? Nah, oke, ini biar lebih enjoy dikit ya Bang, kita ada games nih. Boleh. Kita ada games. Nah, gamesnya itu this or that. Nah, jadi nanti Iren bakal kasih 2 kata. Bisa jadi 2 kalimat. Nah, nanti di antara 2 kalimat itu Abang pilih dengan cepat salah satu dari 2 tersebut. Kalimat atau kata nih? Jadi antara kalimat dan kata. Jadi ada kalimat juga di sini, ada kata juga di sini. Boleh. Nah, berarti udah paham ya Bang ya? Paham.
Yes. Oke, pertanyaan pertama. Diam atau didiamin? Diam sih. Diam. Kenapa tuh? Karena bagi aku orang yang mendiamkan kita itu adalah orang-orang yang tidak berani mengungkapkan ya. Dan itu lebih tepatnya bisa dikatakan pengecut. Kalau orang yang mendiamkan kita. Iya, mendiam. Karena dia ketika mendiamkan itu emang dia itu tidak ingin menyelesaikan masalah gitu. Berarti kalau abang diam berarti Kalau abang yang diam, kalau aku yang diam ya berarti memang dia yang perlu mengevaluasi dia diri Oke, sendiri. berarti dia yang salah. Iya. Oke. Siap. Pertanyaan kedua. Oke. Terus terang atau silent treatment? Terus terang. Karena Tidak semua orang itu paham dengan apa yang kita maksud. Iya. Jadi perlu pembicaraan yang memang benar-benar kita konkretkan. harus dikomunikasikan Nah, gitu benar. ya. Oke. Peran di depan layar atau di belakang layar? Kalau sejauh ini di depan layar sih. Depan layar. Iya. Berarti nanti bakal ada perubahan nggak gitu? Karena Bang Kalau- bilang tadi sejauh ini. Iya. Kalau perihal perubahan nanti tentunya ada. Ya sedikit banyak kita pasti akan coba yang di belakang layar lah. Kan selama ini udah tampil di depan layar terus itu. Berarti milih yang mana tadi tuh di antara berada di depan layar atau di belakang layar? Tetap di depan layar. Depan layar. Berarti abang ini ekstrovert nggak sih? Extrovert dong. Oke, lanjut ya. Book atau e-book? Book. Book karena Karena lebih menghargai penulis sih. kalau e-book tuh Kalau ebook itu lebih udah ke diadopsikan. Itu lebih cara mengaksesnya itu sudah lebih mudah sih sebenarnya. Cuman itu didapatkan dari buku-buku yang asli, kadang tidak dengan perizinan dijadikan ebook. gitu ya. Oke. Banyak waktu atau banyak uang? Pengennya sih dua-dua ya. Dua-duanya, banyak waktu dan Iya, banyak uang. Jadi ini untuk milih salah satu. Iya, ini ya? harus pilih salah satu dong. Banyak uang sih. Banyak uang. Iya. Berarti nggak apa-apa sih, bukan penting banyak uang. Nah, benar. Siap. Oke. Menulis atau diketik? Menulis, Atau diketik? Nulis secara manual atau diketik? diketik. Karena Simple. Kalau ditulis sendiri tuh kayak lebih susah aja untuk menjalankannya itu ke Iya. tahap berikutnya. ya benar. Realistis atau idealis? Idealis. Kenapa idealis? Biasanya cowok realistis nggak sih? Kebanyakan ya. Kebanyakan iya. Cuman nggak tahu karena pengaruh udah banyak bergelut di dunia sastra juga. Jadi banyak Lebih menggunakan ke idealis. Idealis. Iya. Oke. Mencintai atau dicintai? Dicintai deh. Dicintai. Iya. Terus nanti kalau misalkan udah dicintai ya bang sendiri nggak mencintai gimana dong? Itu terserah gue. Ayo udah sih terserah gue dong Iya, gitu. karena cinta Oke. itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dipaksakan. Oh iya, benar. Dan mencinta itu emang berat sih. Kalau kita mencinta itu emang kita harus siap menerima jutaan luka Yap. setelah mencintai. Siap. Oh, bagus nih jadi quotes. Jadi quotes. Oke. Iya. Kedinginan atau kepanasan? Kedinginan deh. Kedinginan. Kenapa? Iya. Kalau kedinginan tuh masih bisa dihangatkan. Kalau kepanasan nggak bisa didinginkan. Susah sih. Susah ya. Tapi kalau tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari emang lebih enak dingin ya. Karena dingin enak tidur kan. Panas susah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, film atau series? Film. Iya. Kenapa tuh bang? Kalau lebih singkat. Gak mau berbelit-belit. Kalau series tuh part Ya. 2 gitu. Malas nunggunya. Oke, males nunggunya. Iya. Siap. Pertanyaan selanjutnya, pantai atau pegunungan? Pantai. Pantai. Kenapa bang? Karena dari pantai itu kalau berbicara tentang seorang Sastra. jadi lebih
kayak menyatu dengan suara deburan ombak, Wis. pasir-pasir di Lebih pantai. tenang Itu gitu ya, buat Bang. kita tenang dan lebih bisa menyejukkan pikiran. Berarti pantai menyejukkan pikiran. Ya. Siap. Itu untuk orang-orang tertentu juga. Ya, orang-orang tertentu. Iya, ada yang juga suka gunung ya. Plus kan, Bang? minusnya juga ada Iya. antara gunung dan pantai. Tapi Abang lebih suka pantai ya. Pantai. Oke. Daging atau kulit ayam? Kulit ayam deh kayaknya. Kulit ayam. Ini banyak yang suka kulit ayam ternyata ya. Iya. Itu padahal daging itu kan kalau Lumayan enak ya. iya. Kenapa lebih milih kulit ayam? Gimana ya? Kulit ayam memang ada kesan tersendiri sih enaknya. Kalau daging Bumbunya lebih terasa gak Iya, sih? benar. Iya. Kalau daging nih, kalau aku pribadi cepat bosan sih. Cepat Kalau bosan. daging. Oke. Introvert atau extrovert? Extrovert dong. Extrovert. Siap. Kenapa nih Bang extrovert? Karena lebih leluasa aja gitu mengekspresikan jiwa kita. Berarti Terus- nggak suka menyendiri gitu ya? Bukan tidak suka sih. Kadang ada kalanya kita itu memang butuh menyendiri. Waktu sendiri. Iya. Cuman kalau kita menyendiri itu adalah kita orang-orang yang apatis. Kita membiarkan diri kita untuk tidak bersosialisasi dengan orang dan tidak memiliki hubungan baik dengan orang. Itu minusnya kalau menjadi introvert. Jadi aku memilih extrovert ya karena agar bisa mengekspresikan diri aku. Tapi kan kebanyakan yang Irin tahu ya Bang gitu. Iya. Anak sastra itu kalau nulis gitu emang mereka tuh menyendiri gitu loh. Kayak gue butuh waktu sendiri, nggak bisa. Kalau itu bisa dikatakan penulis yang amatir. Oh, penulis yang Iya. amatir. Karena kalau penulis kan ada itu beberapa fase emang. Iya. Dia itu benar-benar memang bisa dikatakan penulis ketika kapan ya disuruh untuk menulis ya bisa. Nah, kalau yang amatir dia tuh nunggu mood. Kadang emang butuh menyendiri. Kadang harus ada problem baru bisa menulis. Itu Oke. menurut aku penulis-penulis yang amatir gitu. Oh, Dan kadang aku juga itu. iya. tapi biasanya ekstrovert enggak ya Bang ya? Kayak dimanapun kapanpun ya bisa Bisa. lah gitu. Oke. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Ya. Kenapa? Kopi tuh sering Kopi pahit. Ya, kopi itu sering dianalogikan dengan pahitnya kehidupan. Waduh, sastra banget nih. Jadi kopi itu meskipun pahit, Ya, dia bisa dinikmati. Yep. Nah, gitu juga kehidupan. Meskipun pahit, kita terus tetap menjalani. oke, siap. Meskipun pahit, tapi masih bisa dijalani. Ya, harus Masih ada gula pemanisnya. benar. Dan kalau dalam realitas kehidupan, gulanya itu adalah cinta. Waduh. Jadi, Jadi gini, dunia itu pahit, ya, maka butuh cinta untuk memaniskannya. siap. Keren. Oke, kita udah berada di penghujung acara nih. Udah penghujung acara. Penghujung pembahasan nih. Nah, Ya, kita benar. mau closing statement nih dari Bang Wira. Boleh, Bang? Langsung nih. Iya, langsung dong. Nah, kalau kata Bung Sahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah, ketika kita sudah mempertaruhkan jiwa dan raga, baik itu tentang waktu, bahkan materi untuk bergelut di dunia sastra tadi, ketika kita menjadi seorang mahasiswa, ya kita memang harus benar-benar menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Nah, kalau contoh yang lebih kerucutnya adalah ketika kita sudah mengambil langkah untuk bergelut di dunia sastra, memang benar-benar kita bisa merefleksikan diri kita itu ke dunia sastra dan kita implementasikan dalam kehidupan. Oke. Agar pertama kita mengupgrade diri kita dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain dan tentunya bermanfaat untuk negara itu sendiri. Itu sih. Oke, cukup Bang. Cukup. Cukup keren sih. Oke. Nah, itu lo muda, itu tadi kita bincang-bincang seru nih bareng Bang Wira. Nah, tetap pantengin kita di podcast kita yaitu di UKKPK Voice. Setiap malam minggu pastinya ya selalu ada konten-konten menarik dari kita. Dan
teman-teman bisa dengerin di via Spotify atau Anchor, atau kalau misalkan bosen lihat visual, mau lihat visualnya gitu, gimana sih Bang Wira itu kayak gimana sih gitu. Nah teman-teman bisa langsung aja ke YouTube kita di UKKPK UNP. Dan tanpa banyak berbincang-bincang lagi gitu ya, langsung aja aku Irin pamit dan Aku Wira pamit. terus dengerin kita di UKKPK Voice, dan di sini kita bakal ngobrol santai bareng gua, lo, apapun kita ceritain di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.